Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Rosalia Arini, saya dosen Hukum Pidana dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada hari ini saya akan membahas mengenai hukum pidana penitensiar dari terminologinya serta ruang lingkupnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai definisi dan juga tinjauan tujuan dan juga ruang lingkup dari hukum pidana penitensiar. Sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman dalam membahas hukum pidana penitensiar, kita harus paham dulu apa itu hukum pidana. Karena apa? Penitensiar itu merupakan kelanjutan dari hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam hal ini yang berlaku di Indonesia. Dan hukum pidana ini dialah yang akan menentukan perbuatan apa sih yang dilarang, dan apabila kita melanggar perbuatan yang dilarang tersebut akan diancam dengan sanksi pidana. Jadi hukum pidana itu mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dan bagi yang mereka melakukan pelanggaran tersebut atau melanggar perbuatan tersebut maka akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana itu berlaku di suatu negara, jadi antara negara yang satu dan negara yang lainnya itu akan berbeda. Sehingga antara Indonesia dengan Belanda, Indonesia dengan India, Indonesia dengan Malaysia, itu pemberlakuan hukum pidananya itu akan berbeda. Selain itu, dalam hukum pidana itu juga mengatur tadi mengenai hal-hal apa saja atau perbuatan-perbuatan apa saja sih yang dilarang dan diancam dalam sanksi pidana. Terus dalam hal apa nih dapat kita tentukan si pelaku tadi atau orang-orang yang melanggar hukum pidana itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Itu semua diatur dalam hukum pidana. Nah, jadi ketika teman-teman ingin membahas atau belajar mengenai hukum pidana penitensiar, teman-teman harus paham dulu nih basicnya, yaitu adalah hukum pidana. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi dan juga terminologi. Nah, hukum penitensiar atau penitensiar itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah penitentia, berupa penyesalan ataupun kembali lagi kepada keputusannya atau bertobat atau berbuat jerak gitu teman-teman. Jadi penitentia atau berasal dari bahasa Latin artinya adalah itu tadi penyesalan, terus kembali lagi kepada keputusannya. Terus juga istilah penitentia itu dapat ditelusuri dari kata dasarnya poena atau kita kenal dengan hukuman, dan juga penal gitu ya teman-teman, atau imposing a penalty gitu. Jadi penitensiar itu berasal dari bahasa Latin atau penitentia. Nah, penitensiar sendiri merupakan keseluruhan dari norma-norma yang mengatur mengenai lembaga-lembaga pidana dan juga pemidanaan. Jadi lebih tepatnya penitensiar itu merupakan pemidanaan atau bentuk-bentuk pemidanaan dari kelanjutan dari hukum pidana. Termasuk juga lembaga-lembaganya, terus bagaimana juga putusan-putusan dalam menjatuhkan pemidanaan-pemidanaan tersebut. Itu semua diatur dalam hukum pidana penitensiar. Jadi hukum pidana penitensiar itu merupakan kelanjutan dari pemidanaan di dalam hukum pidana. Prof. Mulyatno ya teman-teman, sebagai salah satu ahli hukum pidana yang juga membentuk atau menerjemahkan KUHP kita yang lama, yaitu KUHP nomor 1 tahun 46, beliau mengatakan bahwa perbuatan pidana itu mengenai apa sih terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan pidana. Kapan dan dalam hal apa orang tersebut melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan bagaimanakah bentuk tanggung jawabnya tersebut. Jadi di sini teman-teman harus memahami bagaimana bentuk pemidanaan atau kelanjutan dari hukum pidana itu. Selain itu, Prof. Barda Nawawi yang merupakan salah satu ahli hukum dari Undip gitu teman-teman, ia juga menyatakan bahwa materi atau substansi mengenai hukum pidana material itu terletak pada masalah mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana atau tindak pidananya seperti apa, bagaimana syarat-syarat seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawabannya, dan juga bagaimana sanksi yang sepatutnya itu dapat kita terapkan. Jadi ada 3 masalah pokok nih dalam menjatuhkan pemidanaan. Terhadap perbuatan apa, terus bagaimana syarat-syaratnya, terus bagaimana sanksi yang tepat untuk kita kenakan. Itu menurut Prof. Barda Nawawi. Nah, selain itu ada beberapa keterbatasan teman-teman, memang berkaitan dengan sebab-sebabnya, terus bagaimana pelaksanaan subsistem dari hukum pidana, terus juga bagaimana penggunaan hukum pidana itu dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi di kemudian hari. Karena apa? Hukum itu selalu ketertinggalan dengan realita atau kasus-kasus yang sedang terjadi. Nah, selain itu pidana sebagai ultimum remedium, sebagai upaya terakhir. Makanya pemidanaan itu baru dapat kita terapkan ketika
segala upaya-upaya di awal, misalnya mediasi, negosiasi, secara jalur perdamaian, musyawarah mufakat itu tidak berhasil, baru kita jatuhkan hukum pidana atau kita upayakan menjadi hukum pidana gitu. Nah, lalu bagaimana nih hubungan hukum penitensiar dengan cabang keilmuan lainnya? Ada banyak sekali ya cabang-cabang keilmuan lainnya. Ada namanya penologi dan juga penitensiar. Itu ditinjau dari segi waktu, tempat, dan juga keadaan. Jadi penologi ini disebut sebagai politik kriminal, teman-teman, atau kriminal politik, control of crime, yang mana dia tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan saja, tetapi juga melihat mengenai masalah penal tanpa adanya batas wilayah dan juga tanpa batas waktu. Terus ada psikologi dengan penitensiar, yaitu berkaitan dengan aspek sosiologis yang mendasari dibuatnya suatu ketentuan mengenai sanksi pidana. Jadi sanksi pidana itu dibuat itu karena ada dasarnya, ada alasan-alasannya, teman-teman. Selain itu hukum penitensiar. Nah, ini dia kita masuk apa sih itu penitensiar. Tadi saya sampaikan bahwa penitensiar merupakan segala bentuk peraturan positif mengenai sistem hukuman. Jadi penitensiar itu membahas mengenai hukuman, penghukuman, pemidanaan dalam suatu tindakan-tindakan pemidanaan. Jadi merupakan keseluruhan dari norma-norma yang mengatur mengenai pidana dan juga pemidanaan. Jadi itulah yang dimaksud dengan hukum pidana penitensiar. Ruang lingkupnya apa? Ruang lingkupnya adalah bila mana suatu pidana itu dijatuhkan, jenis sanksi pidananya seperti apa, berapa lama pidana itu dijatuhkan, dan dengan cara seperti apa pidana itu dapat dijatuhkan. Jadi kapan, dalam bentuk apa pidana dijatuhkan, jenisnya apa, berapa lama, dan bagaimana cara menjatuhkan pidana itu diatur dalam penitensiar. Masalah pokoknya dapat kita lihat di sini, ada pemidanaan, proses pemidanaan, dan terpidana. Nah, pemidanaan, proses pemidanaan, hingga terpidana itu berkaitan erat dengan jenisnya, jenis sanksi pidana, ukuran pemidanaan, dan juga bentuk dari cara-cara pemidanaan itu sendiri. Nah, penitensiar itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Jadi segala bentuk peraturan hukum positif yang mengatur mengenai penjatuhan pemidanaan. Nah, itulah yang diatur dalam penitensiar, teman-teman. Nah, kalau gitu, sekarang kan teman-teman sudah paham ya mengenai penitensiar. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih lanjut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.